waspada. Kalau lihat jangan masuk, jangan memaksa. Kan begitu. Kalau melihat, oh ini sudah mulai lewat, jangan. Karena Tuhan bilang jangan membawa diri ke dalam apa? Pencobaan. Ya. Jadi kalau lihat jangan bahaya, jangan. Ya. Jadi ini himbauan juga untuk jemaat Tuhan semua supaya di hari-hari ini cuaca yang tidak menentu, dalam bahasa geologi ini ekstrim, saudara. Jadi hati-hati. Jadi kita perlu hati-hati supaya semua aman dalam lindungan Tuhan. Baiklah saudara, waktu yang ada ini jam menunjukkan setengah 12. Jadi nak lama saudara, nak lama kita akan sedikit menerjemahkan sedikit bagian dalam firman Tuhan tentang perjamuan dalam 4 pandangan yang ada. Di perjamuan dalam 4 pandangan yang ada. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah, pertanyaannya, apakah benar Anda mengasihi Yesus? Pertanyaan anak kecil saudara. Apakah benar Anda mengasihi Yesus? Berapa yang benar saudara mengasihi Yesus? Boleh angkat tangan saudara. Di bagian ini, pendeta lihat satu-satu dulu. Bagian ini 1, 2, 3. Oke. Bagian ini saudara, apakah Anda benar mengasihi Yesus? Berapa yang mengasihi Yesus? Omak paling tua. Oke. Bagian tengah, apakah Anda benar mengasihi Yesus? Oke. Bagian atas, semua luar biasa. Ya. Ini pertanyaan yang biasa. Pertanyaan yang biasa. Apakah benar Anda mengasihi Yesus? Oh, terima kasih Tuhan karena sampai hari ini saya mengasihi Engkau. Buktinya apa? Oh, saya ada di gereja. Ada duduk di gereja sekarang ini. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya telah mengembalikan apa? Saya sudah kasih persembahan. Saya sudah kasih apa? Perpuluhan. Oh, puji Tuhan. Tapi mari kita maknai pertanyaan ini. Apakah benar? Kalau cuma bilang apakah Anda mengasihi Yesus? Ya, semua mengasihi Yesus. Tapi pendeta kasih kata benar. Ya. Apakah benar Anda mengasihi Yesus? Seperti tadi di sekolah sahabat, pendeta katakan selalu kan, di mana-mana kalau mulai khotbah selalu ada katakan Shalom. Sudah jawab apa saudara? Hah? Oh, damai di hati. Shalom. Coba kalau pendeta tanya, berapa yang merasa damai di hati? Yang benar rasa damai di hati. Coba saudara. Sekarang ini, yang rasa damai di hati, coba saudara. Oh, di atas apa semua? Di atas. Oke. Ya. Kenapa pendeta katakan ini? Supaya firman Tuhan pelajaran sekolah sahabat menyatakan bahwa Tuhan tidak dianggap sebagai pelajaran sekolah sahabat ayat apa saudara? 1 Yohanes 4 ayat 20, supaya Tuhan tidak disebut sebagai pendusta. Pendusta, baik kan? Apakah benar kasih Yesus? Benar. Apakah betul ada damai di hati? Oh, betul. Firman Tuhan sebutkan supaya Tuhan tidak disebut sebagai pendusta. Ini buat biasa ya. Cuma buat Tuhan tahu hati. Pendeta nggak tahu angkat tangan coba. Yang penting kok nggak pendeta tanya angkat tangan coba. Kenapa? Yang tahu hati adalah apa? Tuhan yang tahu hati. Pendeta tidak dapat lihat tuh hati. Nah, pendeta lihat kelakuan. Pendeta jadi itu sikap. Kenapa? Dari muatnya kamu dikenal. Kenapa gitu? Ya, oke. Mari kita lanjut. Jadi 4 pandangan ini saudara. Pandangan seperti apa? Mari kita lihat. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26, ini yang selalu kita baca.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini gambaran singkat ya saudara. Kamu bisa baca. Nah, ini gambaran saudara. Jadi itulah perjamuan kudus, memakan roti, melambangkan tubuh, mengingatkan kembali bagi kita semua. Roti perjamuan ketika menyatu menjadi milik Kristus, hati dan pikiran. Jadi ini dia makna-makna saudara. Ketika kita meminum anggur, melambangkan Kristus yang sudah tertumpah di kayu salib, makna firman Tuhannya ini. Makna firman Tuhannya ini. Darah Yesus yang kita minum melalui simbol anggur memastikan hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Jadi yang minum, makan dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal. Luar biasa ini. Ini makna yang telah bisa pahami betul bahwa kalau berikut perjamuan, maka dikatakan ia mempunyai hidup yang kekal, mempunyai hidup kekal dan membangkitkan dia. Jadi kalau sampai Tuhan datang, konsentrasi. Sampai Tuhan datang, kebetulan Tuhan izinkan istirahat, meninggal. Ini yang ikut perjamuan, Tuhan bilang, aku akan membangkitkan dia. Jadi ada hidup kekal, ada kebangkitan. Makanya kita mesti, ini perjamuan bukan satu hal yang biasa, saudara. Bukan satu hal yang biasa. Tapi ada makna yang besar yang ada, saudara. Bahkan dikatakan Yohanes 6 ayat 5, ia tinggal di dalam aku. Jadi kalau Tuhan ambil bagian, Tuhan ada di dalam. Itu makna yang Tuhan bisa lihat. Kemudian yang kedua, darah Kristus membawa penebusan dan pengampunan. Kalau tadi membangkitkan kita di akhir zaman dan untuk hidup yang kekal, sekarang ini dikatakan apa saudara? Darah Kristus membawa penebusan dan pengampunan dosa. Siapa tuh yang mau diampuni? Ya kan? Banyak bikin kesalahan, orang bikin banyak kehilapan. Beberapa bulan terus hilang, terus buat kesalahan. Efesus 1 ayat ke-7, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita bersyukur. Kenapa? Ada Tuhan mengampuni kita. Kemudian yang ketiga, darah Kristus menyucikan kita. Udah ambil sama, menyucikan kita dari dosa. Kita ambil bagian, menyucikan dan melepaskan kita. Puji Tuhan. Jadi puji Tuhan. Kenapa? Karena ternyata lewat perjamuan Tuhan yang kudus ada pengampunan, ada penyucian. Tuhan bersyukur untuk kita, ya, untuk kita yang ambil bagian. Kenapa? Kalau pernah makan, pernah minum, luar biasa tuh berkat yang kita miliki, luar biasa. Ya. Kenapa saudara? Kehidupan manusia sobat ini, ini hati manusia rusak oleh pengaruh dunia, dirasuki oleh keinginan jahat. Semua ada kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kesempurnaan. Makanya pendeta bilang Pak Ketua penting di slide sedikit banyak saudara. Mungkin sudah lihat pendeta sedikit cepat-cepat, tapi sedikit banyak saudara. Sedikit banyak di slide. Ya. Mari kita lihat 4 pandangan dalam perjamuan. Apa 4 pandangan dalam perjamuan? Yang pertama, pandangan ke belakang. Bilang kan dia di belakang. Tapi ternyata pandangannya yang pertama mesti lihat ke belakang. Apa? Menjadi peringatan. Apa yang harus diperingati? So itu kematian Kristus. Dasar yang harus kita buat saat ini adalah sesuatu yang terjadi di belakang. Menjadi peringatan. Apa itu? Kematian Kristus untuk kita. Jadi makanya pandangan yang pertama ini pandangan ke belakang. Telah lihat apa yang terjadi di belakang. Oh luar biasa Tuhan kita. Kenapa? Yesus mati untuk kita. Orang yang sebenarnya mati karena dosa kita, kasihan Yesus mati.
Tuhan bersyukur. Tidak ada yang mensyukuri saudara lebih besar dalam hidup ini selain kematian Kristus. Kalau cuma cuaca sekarang, Tuhan bersyukur cuaca sekarang. Tapi syukur yang paling terbesar adalah kematian Kristus untuk Tuhan. Itu yang perlu Tuhan syukur. Kalau ini Anda berdosa terus Tuhan, ya kan? Jadi kita lihat ke belakang apa yang terjadi. Oh, kematian Kristus. Kemudian pandangan kedua adalah pandangan kemana? Ke depan. Jadi ada pandangan ke belakang dan pandangan ke depan. Apa pandangan ke depan? Kembali di dalam 1 Korintus 11:26, memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi tadi telah bersyukur dia mati. Sekarang pandangan ke depan adalah apa? Kita mesti sampaikan itu kematian Kristus. Bilang ke anak-anak generasi, ceritakan kepada generasi ke depan apa itu tentang kematian Kristus. Ini pandangan ke depan. Kenapa? Ada pengharapan di sana. Ada pengharapan, sungguh luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah pandangan ke dalam. Pandangan ke dalam ini saudara. Jadi pandangan ke belakang telah memperingati kematian Kristus, Dia telah mati. Ada pengharapan ke depan, sampaikan kematian Kristus sampai Ia datang. Dan yang ketiga, pandangan ke dalam. Ini pandangan ke dalam saudara. Apa itu pandangan ke dalam? Uji diri, introspeksi diri. Makanya pendeta ambil judul 4 pandangan tanpa jamuan. Pandangan ke belakang, ke depan, ke dalam. Apa itu ke dalam saudara? Uji diri, introspeksi diri. Alias bahasa gaul tadi disebutkan di kelas. Bahasa gaulnya adalah apa saudara? Ada yang tahu bahasa gaulnya? Maka jawab. Itu bahasa gaulnya. Itu bahasa gaulnya. Introspeksi diri, uji diri, ini pandangan ke dalam. Alias bahasa gaulnya mus makaca. Makaca itu lebih diri. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Ini pandangan ke dalam tentang perjamuan. Orang yang siap memasuki perjamuan yang kudus, mesti lihat ini pandangan ini. Kita bersyukur ada pandangan ke belakang, Yesus mati. Ada pengharapan pandangan ke depan. Tapi penting harus kita lihat ini pandangan ke dalam. Kenapa? Uji diri sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Apa pandangan yang ada di dalam untuk kita? Uji diri sendiri, selidiki diri sendiri. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sok uji terhadap diri sendiri sebelum mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus? Apakah Tuhan sok selidiki terhadap diri? Saudara sadar atau tidak sadar saudara? Tidak tahu setiap perjamuan pendeta selalu baca ini ayat. Dari awal sampai hari ini setiap 3 bulan, kalau pendeta baca itu ayat. Tidak tahu di mana, ada yang bisa tebak. Dan kalau sudah ingat ayat bersangkutan terdapat di mana saudara? Selalu itu terus pendeta kasih itu terus 3 bulan, setiap 3 bulan itu terus pendeta kasih saudara. Nyerah ganti-ganti itu ayat bersangkutan selalu pendeta kasih itu saudara. Masih ingat terdapat di mana saudara? Mazmur 51. Coba saudara buka Alkitab masing-masing, pendeta saudara buka sini. Mazmur 51 ayat yang ketiga. Coba saudara buka Mazmur 51
Ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Ya, dia kita masing-masing. 3, 2, 1. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan apa? Dosa. Bergumul dengan dosaku, sadar dengan pelanggaranku. Bukan bergumul dengan dosanya, dosa orang. Bergumul dengan pergumulan dosaku, bukan dosanya orang. Makanya kembali Tuhan bilang, uji diri sendiri, selidiki. Bagaimana kita PHT ini? Apakah ketika kita sedia ikut perjamuan, Tuhan sendiri kita memperhati supaya ini perjamuan ini bukan menjadi kutuk, tapi menjadi apa? Berkat. Nah itu saudara. Kalau Tuhan memasuki dengan hati yang tidak bersih, bukan berkat ini saudara. Biar sudah memakan 10 itu roti saudara. Biar sudah memakan 1 tapak begini itu roti. Biar mungkin sudah minum begini itu anggur. Sama saudara. Tidak menjadi berkat. Kenapa? Ini hati saudara. Makanya pandangan di dalam koreksi. Lihat saudara. Tidak usah lihat itu orang lain. Tidak usah lihat itu yang di kiri dan kanan. Lihat itu diri sendiri. Tuhan, tanya diri sendiri Tuhan. Maka kita soleh Tuhan. Tanya kepada diri sendiri. Ini kutipan yang pada ambil saudara. Jika kita sungguh-sungguh menyelidiki hati kita sendiri, membuang dosa-dosa kita, dan mengoreksi kecenderungan-kecenderungan jahat kita, jiwa kita sendiri tidak akan diangkat pada kesia-siaan. Sungguh-sungguh menyelidiki hati kita sendiri, bukan selidiki itu hati orang lain. Di mana-mana kan pendeta selalu bilang memang orang senang untuk kesana, kasar. Mau ini apa ada wali patoran, apa ada patoran? Lihat orang berdiri, nggak usah lihat kalau yang lain-lain. Lihat orang berdiri Tuhan. Apa kita layak Tuhan mereka perjamuan Tuhan? Nggak usah koreksi yang lain saudara. Nggak usah koreksi diri sendiri. Yohanes 13 ayat 4, 5, 12 sampai 17. Ini satu peristiwa perjamuan Tuhan yang kudus. Yesus ketika dia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Nah, ini peristiwa yang menarik. Di dalam ayat yang keempat dikatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Sesudah ia basuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Jadi pertanyaan yang Yesus tanyakan, apa mau dimengerti yang kita dapati? Ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan kamu katakan itu tepat, sebab memang aku adalah apa saudara? Guru dan Tuhan. Jadi orang tahu dia itu Tuhan, guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan yang guru. Dia sebutkan, dia itu Tuhan. Dia membasuh kaki, maka kamu wajib saling apa? Membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberi satu teladan kepada kamu supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jadi tentang dia sendiri. Ayat 15. Jika kamu tahu semuanya ini, maka apa? Berbahagia. Pendeta tanya,
Berapa yang berbahagia sama dia? Berapa yang berbahagia? Oh, luar biasa. 300 orang berbahagia semua, luar biasa. Ya. Kalau saudara berbahagia, firman Tuhan sebutkan, kalau Tuhan tahu semuanya itu, maka berbahagialah kamu. Ya, kalau berbahagia boleh, tapi yang melakukan jika kamu melakukannya. Bagaimana Tuhan membasuh kaki? Elemonia bukan sudah tahu. Coba Tuhan pikirkan. Yesus saudara, dia yang raja, dia guru, dia Tuhan, dia basuh itu kaki. Nah, bagaimana Tuhan membasuh kaki? Elemonia bukan sudah tahu. Bagaimana? Mau kasih tangan yang mau? Apalagi Tuhan membasuh kaki? Ya. Makanya Tuhan bilang selidiki itu hati, saudara. Coba, pendeta masih ingat beberapa waktu yang lalu satu masalah terjadi di Jemaah. Ada anak muda, saudara, tapi ada anak muda seorang pun cewek-cewek, so 33-an, oh bagus salah, saudara, bagus salah, pendeta urus sebelum perjamuan, pendeta panggil dulu, masih muda-muda, saudara, muda-muda, cewek-cewek gagal, bagus salah, mana, muda. Masih bicara, pendeta bicara itu satu soal keluar satu. Nah, silakan ya. Pendeta panggil pendeta terus pendeta. Kalau mana itu coba mana sahabatan nanti basuh dia kaki. Betul saudara. Dia bicara sebentar basuh kaki, dia bicara itu satu bicara. Dia basuh kaki. Itu satu dia mau, mana memang sudah suka mana betul dia basuh. Sambil pendeta dia cuci kaki terus menangis. Cuci kaki. Dulu pendeta luar biasa, itu luar biasa. Tapi yang mau mulia muka sudah mau, apalagi sudah mencuci kaki. Yang mau saya tangan sudah mau, apalagi mencuci kaki. Coba saudara berpikir, Yesus saja dia guru dan Tuhan. Dia cuci murid-muridnya kaki saudara. Dia merendahkan diri, makanya malam lalu pendeta bersyukur setelah leksi khotbah luar biasa. Yesus merendahkan diri dari kerajaan yang luar biasa, Yesus merendahkan diri jadi hamba. Kontrol apa yang Tuhan mau banggakan saudara? Mau kasih tangan, mau lihat muka, saudara apa saudara? Ini Yesus saudara sendiri. Berbahagia jika kamu apa saudara melakukan. Jadi kalau dia ada backing berarti dia ada jangan berbahagia. Jadi stres terus gitu. Di mana sih kapal terus stres terus. Coba Tuhan pikir. Yesus mengajarkan itu kerendahan hati. Bukan untuk masalah status, masalah gengsi, yang lain-lain harga diri. Nah, Yesus tidak sebutkan di sini, saudara. Nah ada. Kenapa dia mau mengajarkan murid-muridnya untuk apa? Rendah hati. Layani satu yang lain, saudara. Makanya di sekolah sahabat pendeta katakan, apakah susah, saudara? Tuhan mau mengasihi. Ini perintah terbesar. Perintah sekolah sahabat, kasih dan keadilan. Apakah mana yang susah Tuhan mau bikin, saudara? Sedangkan orang yang Tuhan lihat Tuhan susah mengasihi, apalagi yang Yesus yang tidak apa? Kelihatan. Susah, saudara. Ya, sedangkan Tuhan baku-baku apa setengah mati Tuhan mau mengasihi. Tuhan baku-baku cerita setengah mati Tuhan mau mengasihi. Apalagi Yesus. Jadi kalau mau tanya kenapa yang mengasihi Yesus, apa bisa? Mana? Kalau kita bilang pendusta. Kalau kita bilang kamu pendusta. Mengasihi Yesus, apa? Bakal ini keluar. Mengasihi Yesus tuh anak novel-novel. Mengasihi Yesus tidak pernah dapat di gereja. Mengasihi Yesus bagaimana? Makanya firman Tuhan sebutkan, maka kamu disebut sebagai apa? Pendusta. Makanya uji saudara diri. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku, pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, saudara, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara,
Ini permohonan, makanya jadi permohonan kita saat ini. Tuhan, selidikilah. Selidikilah aku, bukan selidikilah orang. Kalau kita biar jauh, sebaiknya kita. Selidikilah orang Tuhan, kalau kita biar jauh. Lebih saya kalau dibilang paling Tuhan biar jauh. Biar ini anak masuk surga biar jauh. Oh, surga, lebih baik. Surga begitu mereka. Biar ini masuk surga biar jauh. Lebih sudah datang di gereja. Lebih sudah enggak, ini mau masuk surga. Kan begitu. Bikin apa sudah ada di tempat duduk? Bikin apa sudah ada baca-baca? Bikin apa sudah baca dengan pagi dengan pagi? Selidikilah aku ya Tuhan. Bukan selidikilah dengan Tuhan, kita justru selidiki kita. Kita PHK ini seperti apa? Dan kenalilah hatiku. Habis selidiki, kenal Tuhan. Tuhan kenal atau PHK? Ya, pendeta cuma lihat di muka, Tuhan lebih kenal lebih jauh sudah PHK. Tuhan belum edukasi di hati bakar dulu. Kenapa tidak zaman ini? Sampai itu aja kalau zaman ini bakar dulu. Ya tahu. Kong hati di hati kita semua dibagi, saudara. Sakit-sakit, saudara. Ada kan pendeta lihat beberapa waktu yang lalu ada anggota jemaat yang apa itu istilah kalau kesehatan kasih masuk endoskopi kan? Kong dia lihat semua itu di dalam. Khusus yang mau ada di sini darah. Oh, luka sampai ini luka semua. Apa jadi? Sakit. Sakit. Meskipun itu luka tidak sampai di hati. Kalau dia luka itu sampai di hati lebih berat. Makanya Tuhan bilang selidiki, Tuhan katakan uji, selidiki. Tuhan kenal sampai hati. Ini hati-hati yang luar biasa, hati yang baik. Jadi hati seperti yang hati yang suka menolong, Tuhan tahu. Hati yang suka memberi, Tuhan kenal. Makanya Tuhan katakan apa saudara? Selidiki, kenal pikiran. Apakah jalanku serong, saudara? Seperti itu. Makanya ini yang pendeta katakan tadi. Aku sendiri sadar, bergumul, saudara. Itu yang perlu. Ini satu kutipan yang pendeta ambil. Tabiat yang mulia diperoleh dengan cara usaha perolehan oleh rahmat dan anugerah Kristus. Allah memberikan kesanggupan kita, yaitu kemampuan berpikir, dan kitalah yang membentuk tabiat itu. Jadi kalau orang tidak kenal terus topik hati, tidak selidiki, hati-hati, saudara, hati-hati. Itu dibentuk oleh peperangan yang sengit dan keras melawan diri. Makanya Tuhan bilang musuh terbesar kita adalah siapa? Bukan orang lain, diri sendiri, saudara. Kenapa? Diri sendirilah yang dapat membentuk tabiat kita. Jadi kalau kita keadaan kita sekarang ini tidak berubah, keadaan yang akan datang untuk tabiat kita. Pertarungan demi pertarungan mesti dikobarkan melawan kecondongan warisan, itu dosa. Kita harus memeriksa diri dengan teliti. Bayangkan saudara, memeriksa diri dengan teliti. Jangan membiarkan satu tabiat jelek tetap tidak diperbaiki. Bayangkan saudara, ini tabiat yang jelek tidak diperbaiki. Makanya kalau masih ada kesempatan, belum selidiki itu hati. Apakah jalan kusero? Tuhan kita dapat isu jauh Tuhan kita ini Tuhan. Cuaca ini ada menentu, taman hati ini seringkali tidak menentu Tuhan. Ikut cuaca, mereka lihat panas jadi gitu. Sebagai itu seringkali itu manusia PHK. Hari ini, panas, lebih besok sedikit, badai lagi. Kenapa gitu? Mereka pikir, seringkali mereka dan memang cerita ke tahu sebulan di waktu. Ini pendeta pikir luar biasa. Ya, itu hati manusia telah ada tahu. Ya. Tapi kalau itu selalu terus begitu, ini tabiat kalau tidak diperbaiki kasihan selalu. Karena tabiat itu yang akan terbawa sampai di surga. Kalau mau sampai di surga,
Dapatkah mereka yang hatinya penuh kebencian bergabung dengan masyarakat surga? Pertanyaan. Dapatkah mereka yang hatinya penuh kebencian bergabung dengan masyarakat surga? Boleh, saudara? Dapat, saudara? Dapatkah mereka tahan di hadapan kemuliaan Allah dan anak domba? Tidak, no. Nyanda, saudara. Kesucian, kekudusan, dan damai sekali akan menyiksa mereka. Jadi tidak cocok di surga, nggak cocok. Ya. Kemuliaan Allah akan menjadi api yang menghanguskan mereka. Kenapa? Itu tabiat terbentuk. Kebencian ada terus, saudara. Mereka akan menyambut kebinasaan akan dapat disembunyikan dari wajah Dia yang mati untuk menebus mereka. Terbuangnya mereka dari surga adalah kerelaan mereka sendiri dan adil serta berkemuliaan di pihak Allah. Jadi saudara, coba kita lihat, kenapa mereka ada di surga? Karena kerelaan mereka sendiri. Tidak mau merubah itu tabiat. Kenapa? Itu kebencian ada terus. Makanya pendeta sering ingatkan, lihat diri sendiri, koreksi sedikit Tuhan. Kita ini gimana Tuhan? Nggak usah lihat orang lain. Kasih dan keadilan. Seringkali itu adilnya adalah telah berdoa, Tuhan, Dia akan kasih kembali, Dia kasih Tuhan. Dia suka gini, Tuhan berdoa untuk orang lain. Malah tidak berdoa untuk orang diri sendiri. Tuhan, kasih Tuhan, kita doakan Tuhan untuk nama ini, di keluarga ini. Doakan untuk orang. Tapi untuk orang tidak pernah. Dia akan kasih Tuhan orang begini-begini. Untama oleh Tuhan kasih mereka keadilan pada orang supaya Tuhan minta Tuhan hukum orang. Karena gitu. Seringkali terjadi begitu. Tanah kehidupan. Jadi saudara, pandangan ke dalam koneksi terlebih hati. Lihat terlebih hati. Tidak usah lihat yang lain. Lihat terlebih hati. Supaya tidak ada bilang, ada telah akan tergabung di surga, orang rindu sama ada di surga, bergabung dengan masyarakat surga. Singkirkan itu hati yang penuh dengan apa, saudara? Kebencian. Yang keempat, habis. Yang terakhir, pandangan ke atas. Ketika kita koreksi diri kita, pandangan ke atas penuh. Jadi pandangan ke belakang, ke depan, pandangan ke dalam, dan pandangan yang ke atas. Apa itu? Ketergantungan kita. Pandangan ke atas adalah hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Ibrani 12 itu, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Kristus. Buat apa yang menjadi tantangan hidup kita untuk hati kita dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Jangan tertuju Pak Pendeta, ketua-ketua, majelis jemaat, yang lain-lain. Makanya pendeta bilang di sekolah sahabat, jangan gantungkan itu keselamatan. Ini pendeta selalu ingatkan kepada orang lain. Jangan cuma karena orang lain tidak mau selamat, ya kan? Karena selamatan itu pribadi. Lihat diri sendiri. Hubungan dengan Tuhan pribadi itu ketergantungan. Kasih kepada Kristus akan menuntut kepada pemanja diri. Tidak akan menuntut kepada pengeluaran yang tidak perlu untuk menyenangkan dan memuaskan diri atau memelihara keangkuhan dalam hati manusia. Kasih Yesus dalam hati akan menuntun manusia kepada kerendahan hati, ketaatan kepada kehendak Allah. Ini penyakit fisik melemahkan tubuh, penyakit cinta diri, ketamakan menghancurkan jiwa. Kalau Tuhan tidak ada ketergantungan di Tuhan, penyakit-penyakit ini akan bikin Tuhan lebih jauh dari Tuhan. Ketamakan, penyakit cinta diri, ini bahaya. Akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kutipan yang terakhir, ketika memiliki Kristus di dalam jiwa mereka sendiri, ketika semua cinta diri telah mati, bayangkan. Jadi ketika Kristus ada di dalam jiwa mereka sendiri, bukan jiwa orang sana, jiwa orang sendiri, dikatakan ketika semua cinta diri telah mati, so habis, langsung serahkan ke Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya, di pandangan ke dalam tadi,
Tidak ada perselisihan memperebutkan kekuasaan. Ketika persatuan ada, ketika mereka memuluskan diri mereka sendiri, sehingga kasih satu yang lain terlihat dan dirasakan. Wah, luar biasa ini. Jadi ketika semua sudah ada itu cinta diri, tidak ada itu persaingan, tidak ada itu perselisihan. Ketika persatuan ada, apa yang dikatakan saudara? Kasih satu yang lain terlihat dan dirasakan. Maka hujan karunia Roh Kudus pasti akan terjadi kepada mereka, karena janji Allah tidak akan pernah gagal sedikit pun. Bagaimana telah meminta hujan akhir, roh hujan akhir. Kalau di akhir zaman telah meminta roh hujan akhir. Kalau telah masih ada itu penyakit-penyakit seperti ini, ada persaingan, perselisihan, dan yang lain-lain. Maka yang kita ingatkan, koreksi diri masing-masing. Saudara, ketika kita siap mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus, ingat itu 4 pandangan tentang perjamuan. Keinginan Tuhan bagi kita adalah melihat aku berdiri di mana. Yesus telah mengetok hati saudara saat ini. Saudara buka atau tidak, itu tergantung saudara. Ketika saudara setia mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus, sebenarnya Tuhan melihat hati saudara. Tuhan sedang perhatikan saudara, hati saudara saat ini. Hati seperti apa yang ada pada saudara. Tuhan sedang memperhatikan saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Bukan cuma berdiri, tapi Tuhan mengetok supaya Tuhan buka sampai hati. Yesus ada di orang, dia mau tinggal di hati kita. Sehingga itu hati yang keras, hati yang emosi, maka bahasa apa bilang, habis semua. Kenapa? Tuhan tinggal bersama-sama dengan dia. Harapannya ketika kita ikuti perjamuan Tuhan yang kudus, betul-betul hati kita terasiat. Tuhan, kita mau menikmati berkat pengampunan Tuhan, kekudusan Saudara telah memiliki. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu oleh sebab kami telah ditegur lagi, kami telah dinasehati lagi dengan begitu indahnya firman Tuhan. Ialah benar Bapa, kami dapat melihat pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang luar biasa terjadi bagi kami. Kami telah memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib bagi rencana keselamatan untuk kami semua. Dan kami bersyukur ada pengharapan yang indah yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, yaitu keselamatan bagi kami semua. Tetapi biarlah Bapa untuk mencapai semuanya itu Tuhan, kami rindu untuk tetap mengoreksi hati kami, menyelidiki hati kami Bapa. Oleh sebab kami telah terpengaruh dengan berbagai kehidupan dunia ini. Tetapi biarlah saat ini kami merindukan Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Kami menyadari hati kami, hati yang terbelenggu dengan berbagai hal, oleh sebab kejahatan-kejahatan kami. Tapi kami rindu mengoreksi hati kami sendiri Tuhan. Biarlah Engkau dapat masuk di dalam hati kami, sehingga dapat menuntun kami untuk benar-benar setia menikmati berkat besar melalui perjamuan Tuhan yang kudus. Layakan kami Tuhan, dan layakan kami. Bahkan ketika sebentar nanti kami setia dalam pengasuhan kami, biarlah Tuhan menuntun kami
Sehingga teladan iman inilah kami akan lakukan, dan tentunya kami akan berbahagia dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan